Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan ridho kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara pemusnahan surat-surat suara rusak pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandar Lampung memusnahkan ribuan surat suara pemilihan pilkada daerah atau pilkada Bandar Lampung yang rusak dan cacat. Produksi di kantor KPU Kota Bandar Lampung Selasa 8 Desember 2020. Total ada 1.316 surat suara yang rusak dan cacat produksi yang dimusnahkan. Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi Triadi mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan semua logistik pilkada Kota Bandar Lampung, termasuk alat pelindung diri atau APBD. Saat H-1 ini, semua logistik sudah terdistribusi di 20 kecamatan. Adapun 1.700 pengganti surat suara tersebut saat ini sudah sampai ke gudang KPU Kota Bandar Lampung dan sudah dilakukan pelipatan. Kemudian KPU Kota Bandar Lampung juga membuat krisis center terkait logistik pada 9 Desember 2020 besok. Nantinya KPU akan melakukan supervisi dan monitoring secara sampling. Hari ini menjelang H-1, kami sudah mempacking dan mendistribusikan semua logistik, termasuk kelengkapan APD. Dan hari ini memang surat suara yang cacat produksi dan rusak karena pelipatan itu sebanyak 1.316. Sementara untuk yang kurang dalam satu kotak itu saat packing oleh percetakan, di dalam kotak itu ada 2.000 lembar. Per lembar per kotaknya itu total kekurangannya ada 451. Jadi kemarin setelah pelipatan kita mengajukan pergantian tanggung jawabnya percetakan sebanyak 1.700. Itu surat suaranya sudah sampai dan sudah kita lipat dan kita sudah masukkan dalam kotak. Jadi semua ini adalah sisa dari pelipatan dan kerusakannya. Jadi hari ini dilakukan pemusnahan. Sementara itu, Divisi Humas dan Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung, Yusni Ilham mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengawasan sejak proses percetakan surat suara hingga pelipatan surat suara. Pemusnahan surat suara ini diharapkan yang memang benar-benar rusak dan cacat produksinya. Ibu, terkait dengan pemusnahan logistik hari ini, pengawasan Bawaslu sudah dimulai sejak proses pencetakan surat suara yang dilakukan di Jawa Timur, kemudian sampai ke pelipatan, sampai hari ini pemusnahan suara. Harapan kita hari ini yang dimusnahkan itu adalah benar-benar suara yang rusak dan benar-benar sisa surat suara yang tidak terpakai. Jadi jangan sampai nanti misalnya Bawaslu cek ini untuk menghindari opini di masyarakat ini ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti ketika Bawaslu cek di gudang misalnya ada yang tersisa. Jadi dipastikan bahwa semua surat suara yang tidak terpakai nanti itu benar-benar sudah dimusnahkan, tidak ada yang disimpan-simpan atau mungkin bisa sengaja atau tidak sengaja. Jadi kita harapkan ini dicek kembali karena ini untuk menjawab opini masyarakat hari ini, jangan sampai masyarakat berpikir wajib ada surat suara yang tersimpan dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan, perlu kita sampaikan. Dalam pemusnahan surat suara rusak dan cacat produksi ini turut disaksikan Bawaslu Bandar Lampung, perwakilan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan TNI atau Polri. Selain itu, turut hadir perwakilan pemerintah Kota Bandar Lampung dan jajaran KPU Bandar Lampung. Ah ya Allah, dibakar-bakar. Woi, dokumen negara. Awas ini nyamper nih. Oh, kumpul. Ya, ini udah H-1 ya pemungutan suara. Semua logistik kita udah terdistribusi di
20 kecamatan. Mulai nanti setelah terbentuk TPS itu kita akan pergeseran kotak ke TPS H-1 ya. Nah, ini yang kita lakukan pagi ini adalah pemusnahan surat suara yang rusak dan tidak terpakai. Jadi memang sebagai bentuk transparansi dan kita menunjukkan bahwa pelaksanaan ini memang kita mengharapkan tidak ada kecurigaan publik ya. Dan semua kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Jumlahnya Ketua? 1.316 surat suara, dan memang penggantinya ini 1.316 ini yang rusak, cacat produksi. Sudah itu ada 451 yang kurang, yang itu jadi penggantinya ada 1.700. Itu surat suaranya semua sudah datang, sudah terlipat dan sudah masuk dalam 1.700 kotak itu. Kita instruksikan kepada teman-teman PPK, itu terbentuk dulu TPS-nya, berdiri dulu TPS-nya sudah lengkap, sudah sesuai dengan layout dan juga regulasi kita, baru kotak itu bergeser dari kecamatan ke TPS, karena kan di kota ini secara geografis maupun secara jarak tidak ada masalah. Dan kita hindari jangan sampai kotak itu bergeser belum siap, karena faktor cuaca sebenarnya. Yang kita hindari jangan sampai kotak bergeser tapi TPS-nya belum siap. Nah, ini hari ini tim kami khususnya dari KPU itu akan melakukan supervisi terkait dengan pembentukan TPS dan juga distribusi kotak dari kecamatan ke TPS. Sementara kalau untuk kotak yang kembali setelah pemungutan suara itu dari TPS bergesernya ke kelurahan dulu, dan nanti dikirimnya di mana lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi. Karena dari 20 kecamatan itu ada 4 kecamatan ya yang kondisi sekretariat kita yang menempel di kecamatan itu masih dalam proses renovasi. Jadi mungkin ada beberapa yang dilakukan di aula kelurahan. Kalau bilik khusus itu di TPS, kita kotak satu kotak, sementara bilik itu ada 3. 2 untuk melayani pemilih yang bersuhu tubuh normal, sementara yang 1 bilik itu khusus diberikan akses untuk bagi pemilih yang bersuhu tubuh 37,3 derajat. Memang kita hari ini lagi menunggu data dari Dinas Kesehatan dan Satgas Covid sebaran bagi pasien yang terkonfirmasi positif dan dirawat secara isolasi mandiri. Karena kita ingin tahu sebarannya, karena itu tetap kita akan layani. Akan dijalankan setelah pukul 12 itu dengan TPS Mobile. Bagi sekitar datanya hampir 200 sekian. Dan data persisnya itu lagi kita tunggu dari Dinas Kesehatan. Rumah sakit juga sama perlakuannya. Kita sudah berkirim surat ke rumah sakit besar ya. Tidak ada TPS khusus di rumah sakit, tapi ada TPS terdekat yang kita geser lokasinya di sekitaran kawasannya rumah sakit untuk melayani pemilih yang sedang dalam perawatan maupun petugas medis yang bekerja pada hari itu. Jadi kita akan terbitkan A5 dari TPS awal dia ke lokasi di mana dia bekerja. Ini datanya lagi on proses ya. Kita tunggu hari ini agar kita bisa distribusikan A5-nya kepada TPS terdekat. Ya, hari ini sudah kita minta agar direkapitulasi terkait dengan distribusi pemberitahuan, karena kita akan merekapitulasi berapa yang tidak terdistribusi terkait sebenarnya dengan surat suara. Karena surat suara kita ini ada 666.282 itu melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sementara pemilih yang pengguna iktp itu ya kita akan mendistribusikan pergeserannya terkait dengan pemilih yang tidak sudah pindah atau pemilih yang tidak berada tempat. Nah, itu tujuannya sebenarnya si pengetahuan itu kita merekapitulasi untuk pergeseran surat suara dan juga mengontrol jangan sampai si pemberitahuan itu tidak ada orangnya tapi tidak dikembalikan ke kita. Dari Bandar Lampung, Erwin Uban, Haluan Indonesia TV melaporkan.